Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuner, jumpa lagi di program Mata Lokal Memilih, bincang-bincang dengan para politisi, termasuk calon politisi juga, yang tentunya ini dalam rangka menyambut pemilihan umum di 2024. Hadir di tengah-tengah kita tamu yang luar biasa, nggak tahu saya sebut politisi atau baru calon muda Kalimantan Utara, Mbak Muhammad Diki Umacina. Siap. Ya, Pak. Saya nampil dengan tinggi. Selamat siang, selamat datang juga. Siap, terima kasih undangannya Mas Son. Nggak tahu kenapa saya tertarik untuk kita ajak berdiskusi dengan beliaunya, karena tiba-tiba, bukan tiba-tiba tenis ya, ada tiba-tiba tenis, tiba-tiba politik gitu. Iya, tiba-tiba politik. Selama ini kita kenal beliau adalah mungkin jurnalis, aktivis muda, aktivis di organisasi. Tiba-tiba sepertinya ya, meskipun belum resmi, sepertinya akan terjun di dunia politik sebagai bakal calon legislatif di DPRD Kabupaten Bulungan. Kira-kira kenapa dulu nih tiba-tiba tertarik terjun di dunia politik nih Bang Diki? Ya, yang pertama itu Mas Son, per 16 September 2022. Oke. Saya secara resmi full time sudah menjadi politisi. Oke. Ya, istirahat sejenak dari beberapa aktivitas di luar itu karena mengingat tahun politik sudah mulai dekat nih, 2024. Kalau Mas Son tanya kenapa, yang pertama yang menarik sebagai point of view saya ketika terjun ke dunia politik itu soal isu kepemudaan. Penting untuk kita melihat dulu hari ini anak muda itu diletakkan pada sudut yang mana di ekosistem politik kita ini, dan berapa persen sih upaya mempertimbangkan isu kepemudaan ini sebagai isu utama dalam aktivitas politik ini. Ini yang jadi kemudian pintu masuk saya, Mas Son. Hari ini saya melihat teman-teman ini tidak lebih daripada hanya sekedar objek politik saja. Makanya saya penting menilai anak muda hari ini penting untuk bisa ambil ambil bagian daripada pesta demokrasi kita 2024 mendatang. Iya. Tapi memang sepakat ya, karena memang Kaltara Batu Umumnya tadi kemarin disebutkan bahwa Kaltara itu menjadi masa depan Indonesia, ya kan? Akan banyak proyek-proyek yang begitu luar biasa dan peran pemuda memang dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Apakah ini juga yang mendasari Bang Diki tadi menyampaikan bahwa akan ikut ambil bagian di dunia politik ya? Iya. Nah, kalau melihat sebenarnya anak muda sekarang seperti apa sih? Apakah ya apatis? Kalau apa sih ngomong politik kan gitu ya? Gimana menyikapi hal ini? Kalau dibilang apatis, sangat apatis. Makanya saya selalu bikin kasih simulasi ke teman-teman. Ketika memang kalangan muda menganggap politik ini memiliki nilai kerusakan 100%, hari ini saya coba ambil 1% perbaikan untuk proses politik kita, agar ini sustainable, bisa berjalan terus dari tahun ke tahun. Tapi kalau kita tidak mulai, ini tidak akan, perubahan itu tidak akan terjadi, Mas Son. Makanya kemudian saya optimis di tengah kondisi pesimistis kalangan muda terhadap politik hari ini. Menurut saya ini momentum yang tepat untuk kemudian membangun kembali optimisme teman-teman kalau politik itu alat yang optimal, alat yang efektif untuk melakukan perubahan-perubahan di kalangan muda terutamanya. Nah, bagaimana ini untuk meyakinkan mereka Bang Diki ya? Tadi kan memang iya ya, karena anak-anak muda itu kan asik dengan dunianya. Kadang mereka melihatnya itu politik hanya sekedar permainan ya. Ada pejabat yang korupsi, kemudian ada juga legislatif dan korupsi. Katanya mereka ngapain juga ada politik. Nah, bagaimana Anda meyakinkan, ayo nih anak-anak muda kalau mau mengubah daerah ini ya mau nggak harus partisipasi untuk itu. Perspektif anak muda hari ini terhadap politik itu juga tidak berdiri di ruang kosong. Artinya anak muda mungkin apatis, tapi bicara kepedulian, mereka tetap peduli dengan politik. Karena hari ini di tengah kemajuan teknologi malah kalangan muda ini cenderung aktif memantau via media sosial dan lain-lain. Artinya mereka masih memiliki interest terhadap politik. Dan saya meyakini di balik interest itu ataupun di balik sinisme dan lain-lain itu mereka menaruh harapan soal
soal siapa saja yang mau mengambil tanggung jawab untuk memperlihatkan bisa nggak sih politik ini diperbaiki dengan mau kita gitu. Nah, makanya hari ini saya bilang harus muncul sebanyak mungkin anak muda untuk menjawab itu. Mungkin kita tidak akan bisa menjawab semua persoalan dengan ekspektasi teman-teman, tapi minimal kita menunjukkan ada kebaikan untuk arah ke sana seperti itu Mas Ron. Iya. Kalau kita lihat itu kan anak-anak muda itu lebih menunjukkan ya aksi-aksi kayak demo. Iya. Artinya karena apa? Karena untuk melakukan tadi tanda kutip keinginan untuk berpolitik masih mending kejar aja teriak-teriak gitu. Nah, tadi untuk mengakomodir karena kan saya yakin ya karena di 2024 itu hampir mungkin 20% dari muda kan. Betul. Ini peluang besar bagi Bang Diki untuk meraup itu. Nah, pertanyaan sekali menegaskan bagaimana untuk meyakinkan mereka, merangkul mereka sehingga mereka juga tadi dengan senang dengan rela ayo bergabung dengan ya Bang Diki lah khususnya. Jadi memang anak muda. Sejak pertama kali saya nyatakan diri masuk politik, Mas Sol, salah satu yang memang menjadi fokus ataupun dorongan saya itu bagaimana kemudian meyakinkan teman-teman muda. Makanya kemudian kita coba riset atau pelajari kembali, ya teman-teman maunya seperti apa sih, seleranya seperti apa sih untuk tahun politik ini. Nah, kemudian saya melihat ada fenomena menarik. Teman-teman muda ini butuh politik ide dan gagasan. Yang tawarannya ide dan gagasan, karena mereka juga pengen lihat hari ini representasinya itu melakukan aktivitas-aktivitas politik sesuai dengan harapan mereka. Ya kalau bicara DPR sesuai dengan 3 tugas-tugas DPR itu, kemudian kalau di kepala daerah dengan fungsi sebagai eksekutif dan lain-lain. Nah melihat itu juga Mas Son, penting hari ini kalau kita menilai status quo tidak bisa kita harap berubah dengan sendirinya. Kalau ketika bicara pesimistis anak muda terkait politik, tapi ya itu yang sering saya sampaikan sama teman-teman, perubahan perubahan itu memang sulit tapi selalu mungkin. Nah itu yang saya selalu sampaikan, dan saya selalu sampaikan juga bagaimana kemudian sudut pandang ide dan gagasan ini bisa diterjemahkan pada realitas politik yang ada terutama di daerah ya. Nah itu terus yang saya gaungkan, teman-teman, ketika anak muda, isu-isu kepemudaan itu belum menjadi pertimbangan para politisi di legislatif untuk dibahas, maka kita coba akomodir nih ide dan gagasan teman-teman untuk kemudian kita jadikan headline isu yang akan nantinya kita bawa ke legislatif seperti itu. Menarik sebenarnya ya. Tapi ini kan sebagai awal mula ya. Awal mula. Tapi Bang Diki juga melihat banyak politisi yang sudah lama senior yang sudah semacam tradisi tradisi bahwa kalau mau maju harus punya duit dan sebagainya. Nah, mengubah itu juga perlu perlu perjuangan. Bagaimana nih Bang Diki sebagai yang masih punya idealisme? Iya, saking kompleksnya kemudian keadaan politik kita hari ini Mas Sol, ini butuh gerakan kolektif. Tidak hanya dari saya sebagai politisi atau saya sebagai orang yang akan nanti maju di legislatif, tapi juga ini harus kolektif. Si masyarakatnya juga harus punya kesadaran. Untuk itu pendidikan politik menjadi penting. Ruang-ruang diskusi publik itu harus masif. Artinya politik harus lebih sering lagi dibicarakan di kalangan masyarakat kita di semua elemen, baik kelas menengah ke atas, kelas atas maupun kelas yang paling bawah. Obrolan politik kita harus naik satu grade menurut saya. Sudah bukan soal siapa dan berapa, tapi siapa dia bisa buat apa. Saya masih punya optimisme itu Mas Son. Artinya mungkin ini akan berproses. Saya sampaikan kemarin, untuk menang secara profesional di politik itu hari ini sepertinya cuma mimpi. Untuk itu kita harus coba menang secara proporsional. Artinya tetap membawa value-value baru, coba menobrak kultur-kultur lama dengan menawarkan kultur-kultur baru. Dan saya pastikan saya tidak takut menjadi beda, sekalipun ini juga punya konsekuensi di lapangan. Iya. Kalau nggak salah kan terjun di dapil satu Velor ya, kota Velor ya. Dan pesaingnya singa. Ya, senior semua. Apa strateginya? Ya minimal bersaing lah dengan mereka ini. Saya sudah mulai bergerak praktis sudah sekitar 4 bulan terakhir. Jadi saya mulai lebih awal. Memutuskan top
Ya, siap terjun di politik. ya. Kemudian saya langsung lakukan aktivitas-aktivitas di lapangan. Bagaimana kemudian bisa, karena kuncinya cuma satu sih Mas Son. Bagaimana kita ke pemilih. Iya. Ya, jadi saya fokus untuk itu, terjun ke lapangan aja. Terjun ke lapangan, spot ke spot, gang ke gang dan lain-lain untuk lakukan ya dialog. Karena menurut saya paling penting di politik itu, dan aspek yang sering dilupakan itu ya bisa komunikasi. Ya, minimal mereka kenal dengan kita dulu. Betul, minimal mereka tahu kita siapa. Ini anak-anak bisa apa sih? Makanya saya bilang kenapa kemudian saya coba melempar diri ke lapangan. Ini juga bagian daripada agar masyarakat juga bisa menguji saya. Apakah Diki ini udah sesuai ekspektasi kita? Apakah kita cukup pede nih kalau dukung Diki dan lain-lain? Jadi intent tiap hari, pagi, sore, Iya, malam. ya alhamdulillah. Ya ada aja yang manggil kayak penasaran, "Wah, mana coba Diki panggil." Ada bikin kayak tim apa ya, tim kampanye atau tim apa lah. Saya ada bernama punyanya tim 14. Tim 14. Ya, yang hari ini sudah praktis ya, Apa bantu saya. 14? Jumlahnya 14. Kebetulan jumlahnya 14. Ada ya kebetulan jumlahnya 14. Makanya saya kasih nama tim 14. Oke. Nah, sekali lagi Bang Diki mewakili anak muda. Ya. Artinya lebih mudah ketika kita bersosialisasi mengajak anak muda. Nah, bagaimana dengan kalangan orang tua yang tadi, yang mungkin tanda kutip mereka masih pragmatis dan sebagainya, seperti apa itu? Ya, makanya sih ya, tagline anak muda yang kemudian kita bawa sebagai senjata campaign kita, itu kemudian saya selalu sampaikan ke teman-teman, bukan berarti kita mendiskreditkan posisi orang yang lebih muda atau orang yang lebih tua dari kita. Ya, benar. Ini bagian daripada upaya anak muda membentuk perspektif jika anak muda itu dibutuhkan juga di politik, dan sudah saatnya anak muda maju tanpa harus mengikuti syarat yang sebelumnya sudah terjadi di kultur politik kita. Oke. Nah, saya selalu sampaikan ke orang-orang tua itu, anak muda punya, semua orang pernah muda, tentunya, dan tidak semua orang kemudian semua orang pasti bisa merasakan bagaimana nuansa kepemudaan. Iya. Kalau yang tua pernah Ketika muda, diberikan, yang muda pernah ya tua, ya. betul. Iya. Jadi anak muda ini punya kelebihan energi, anak muda ini punya kelebihan di inovasi. Makanya saya bilang Mas Son, di tengah kemajuan zaman yang begitu cepat, dibutuhkan responsivitas kebijakan yang tinggi dan adaptif. Dan ini salah satu kunci di anak muda, karena kita pelaku zaman, karena kita ini pelaku peradaban hari ini. Makanya saya bilang kemajuan zaman yang seperti ini tidak diikuti dengan kebijakan-kebijakan yang responsivitas, juga tidak akan menghasilkan dinamika masyarakat yang produktif. Ya. Nah, untuk itu pentingnya anak muda masuk dan berbagi kuasa dengan orang-orang tua itu. Yang pertama itu tadi, menurut saya, karena saya bicara politik ini adalah rangkaian kebijakan di ruang publik, rangkaian kebijakan publik, sehingga mempengaruhi begitu banyak aspek kehidupan kita. Untuk itu saya menilai penting untuk mendorong responsivitas kebijakan dan adaptif tadi, karena bicara zaman yang sudah semakin keren, semakin cepat dan lain-lain. Oke, Pak Diki, ini sekali lagi ini hal yang baru ya, yang mungkin jarang lah. Kalau misalkan ngumpul dengan anak muda. Yeah. Sekarang harus terjun ke seluruh lapisan masyarakat. Betul. Ketika jumpa dengan mereka, ada nggak sesuatu yang tadi pertanyaan-pertanyaan atau permintaan yang tanda kutip aneh juga gitu? Pasti kan, kamu mau nyalon, kamu punya apa gitu? Atau mungkin kamu mau ngasih apa ke saya? Ya. Seperti apa Kak? Atau bagaimana menjawab? Praktis setelah 4 bulan bergerak ini, saya hanya cuma menemukan dua tipikal masyarakat kita. Yang pertama itu pemimpi, yang kedua itu pemain. Ya. Nah, Oke. jadi ini kalau yang pertama ini, jadi masyarakat kita ini kasihan Mas Son. Kadang mereka sederhana. Kayak kemarin saya dipanggil ke salah satu tempat, Mas Diki, saya siap pilih Mas Diki, yang penting satu, Mas Diki senyum aja. Dia nggak mau bicara level kebijakan, dia nggak mau bicara level kedewanan, dia cuma bicara level kemanusiaan. Dan ini ternyata aktivitas yang selama ini sering dilupakan sama politisi kita, karena memanusiakan manusia itu sudah rumusan dasar lah.
dan itu sering dilupakan. Artinya masyarakat ketika Anda udah jadi jangan lupa ya, menyapa. Kalau menurut mereka itu penting, Mas Son. Hubungan antar sesama manusia ini nggak boleh dilupain. Oke. Nah, kemudian, kalau tipikal pemain, kadang ya, makanya saya bilang, saya ini masuk ke politik bukan untuk susah tidur. Sudahlah aktivitas politik kita ini memakan waktu yang cukup banyak. Iya. Saya nggak mau kemudian menambah pikiran-pikiran dengan permintaan-permintaan di luar akal sehat itu, Mas Son. Iya. Karena memang kenapa saya tanyakan, karena benar bahwa ada di masyarakat ada dua tipe tadi. Ada yang masyarakat yang memilih karena idealisme, keinginan, apa yang diingin masyarakat tersalurkan oleh wakilnya di DPR. Ada juga tadi yang pragmatis, kamu ngasih apa nanti saya kasih kan gitu. Nah, bagaimana Bang Diki nanti meyakinkan mereka, atau kalau perlu ya udahlah, kalau tipe kalian ini ya udah saya tinggalkan aja, saya lebih menggarap orang yang masih relatif. Kalau ya artinya kalau saya tinggal saya kalah, Mas Wan. Ya. Makanya kemudian saya bilang, mungkin Anda bisa memperkirakan berapa persen sih orang yang memang pemain, orang yang memang masih punya idealisme? Pemain masih dominan di politik kita. Makanya saya bilang tadi, Mas Wan, saya mau menang secara profesional, artinya saya garap aja rasional ini. Tapi saya nggak akan menang. Betul. Saya harus artinya masih minoritas. Iya, harus respect dengan realitas politik kita. Tapi kemudian saya mau menang secara proporsional. Makanya saya bilang, saya sampaikan kalau ke teman-teman yang bicara pragmatis lah ini. Kalau saya bilang, it's okay, politik ini soal feedback. Dalam kondisi tertentu atau kondisi puncaknya politik selalu bicara feedback. Tapi kemudian feedbacknya model bagaimana dulu? Yang pertama saya bilang politik ini selalu memiliki risiko-risiko. Yang pertama risiko hukum dan lain-lain. Ya, pasti. Artinya kalau bicara feedback ya kita harus equal dong. Kita harus setara. Nggak boleh satu lebih rugi daripada yang lain, nggak boleh satu lebih untung daripada yang lain, kan begitu, Mas Son. Makanya saya tawarkan politik jangka panjang. Kasih kita kekuasaannya, baru kita bisa ngomong apa yang bisa kita lakuin dalam konteks feedback tadi. Makanya saya bilang bukan berarti politik itu tidak memberikan apa-apa ke kamu, tapi tolong jangan nilai saya sekarang itu yang dinilai harusnya diri saya sendiri, kan gitu. Ya artinya jangan sampai jual beli itu dilakukan sekarang. Iya. Anda saya kasih sekian rupiah, selesai, tapi belum tentu saya memperjuangkan Anda, kan gitu. Sepakat, Mas Al. Iya. Tapi ketika janji politik itu pasti ya. Artinya sebagai calon wakil yang melakukan sosialisasi, edukasi atau menyampaikan visi misi dengan meyakinkan, Anda pasti akan saya kasih. Tapi tadi betul, yang sudah jadi saya punya kewenangan baru untuk ke mereka. Kasih kita kekuasaannya baru kita uji. Makanya saya bilang, toh juga kan kita selalu punya, makanya saya bilang politik saya politik inklusif, terbuka. Saya selalu membuka ruang, membuka seluas-luasnya buat teman-teman ajak saya diskusi dan menyampaikan kritik ke saya. Ya itu artinya apa? Ini yang mau kita bangun pelan-pelan. Karena saya paham tidak terlalu, kita bukan politisi yang memiliki bohir-bohir tertentu yang bisa mendorong kita lebih mulus dalam pertarungan 2024. Tapi kami yakini anak muda ini kan penting juga meninggalkan value, Mas Son. Karena kita punya kewajiban juga untuk membangun peradaban kita sendiri. Nah tentunya maju caleg ini kan perlu cost juga ya. Makanya cost itu pasti. Ya. Transportasi juga pasti. Ketemu nggak pengen juga nggak. Pasti ngopi-ngopi. Berarti siap modal juga Bang Diki. Alhamdulillah saya ini bukan orang yang cukup pede menawarkan diri. Jadi saya ini kalau bicara kronologis saya sudah masuk ke tahun ketiga, saya baru menyatakan diri ya. Artinya penawar itu udah berapa tahun yang lalu? Dalam tahun terakhir, tahun kemarin. Ya, jadi artinya makanya saya selalu yakin kalau niat kita itu bagus, jalan itu selalu ada. Ya, alhamdulillah kalau bicara modal tadi Mas Son, ada aja hamba Allah yang bantu-bantu. Iya, oke. Nah, Bang Diki, persaingan kontestasi ini kan selain antar partai, di internal pun juga ya. Pasti. Karena siapapun yang mau suara terbanyak, dialah yang akan naik. Ini gimana nih untuk di internal partai gimana, kemudian di antar partai seperti apa ya? Ya, kalau bicara di partai, kalau saya pribadi sudah membuka komunikasi mengingat daftar calon yang ada di partai yang parpol itu senior semua. Jadi
saya tetap mengutamakan adab saya dalam politik. Artinya saya sudah berpamitan dengan para senior ini dengan asumsi ketika nantinya masa perang telah tiba, kita tidak tahu dari sekian ribu orang ini apakah ada yang bergesekan, ada yang beririsan dan lain-lain. Ya itu saya sudah konfirmasi di awal. Artinya bagaimana kemudian pola main kita satu partai ini bagaimana agar tidak tabrakan, karena setiap parpol ya pasti ada mason, karena mengingat partai pasti mau menang besar. Iya. Ya, dan caleg juga pasti mau menang sendiri kan begitu. Betul. Jarang caleg yang menang berdua. Tapi kan mungkin saat titik adalah memenangkan partai dulu kan. Memenangkan partai. Nah, dan saya oleh mentor politik saya juga sudah ditugaskan untuk menjadi kader ideologis. Artinya biar saya juga sebagai pribadi tidak hanya berpikir individual, tapi lebih besar bisa berpikir bagaimana membesarkan partai ini di Kabupaten Bulungan. Oke. Mbak Diki maju dari Partai Demokrat. Demokrat. Makanya wajahnya biru. Siap. Apa yang kira-kira punya nilai jual ke masyarakat dengan partai ini? Demokrat punya kecocokan visi secara ideologis juga sama saya. Partai yang nasionalis dan religius. Yang masih muda juga. Ya, dan ketuanya representasi anak muda. Dan ketua DPD-nya ya Pak Wagub juga menurut saya sangat intens dengan anak-anak muda ya, dan selalu memberi ruang dan kepercayaan kepada anak muda lebih daripada yang lain. Nah, ini menjadi dorongan juga, menjadi support moral juga buat kita politisi-politisi muda untuk lebih pede tapi tanpa harus overconfident menghadapi tahun 2024. Oke. Ya. Satu Bang Diki terakhir, ketika Anda memutuskan saya mau terjun ke politik nih, siapa orang pertama yang Anda ajak diskusi atau minta restu lah? Kalau orang yang saya ajak diskusi itu Pak Jensen. Itu dari sisi Diskusi di partai. Oke. Ya, dan beliau juga kemudian yang memantapkan pertimbangan saya sebelum mengambil langkah masuk ke politik. Dan orang pertama yang saya hubungi untuk mendapat restu ya ibu saya. Orang terdekat ibu. Ya, ibu. Karena yang beliau sampaikan ketika, "Mak, Bu, saya ya politik." saya sampaikan, "Mak, ini saya ada tawaran masuk politik begini." Saya sampaikan semua. Yang kata beliau, "Bismillah, maju aja selama optimis." Dan pesan beliau cuma satu, jangan sampai berurusan dengan hukum. Oke. Itu aja pesan beliau. Langsung dikeluarkan sertifikat tanah medik. Untuk modal. Ya. Jadi ya itulah dukungan kalau restu dari beliau langsung. Karena saya setiap melakukan karena gini Mas Ron, saya tidak punya terlalu banyak pilihan dalam selama saya hidup ini, saya tidak punya banyak pilihan untuk melakukan apapun. Saya melakukan apa-apa itu pasti total. Artinya politik ini satu dari sedikit pilihan yang saya jalankan selama hidup saya. Untuk itu saya selalu minta restu orang tua, karena bagaimanapun saya ketika melakukan satu aktivitas pasti lama. Apalagi ibu ya. Ya, apalagi ibu. Ini menurut saya salah satu restu yang paling penting selain restu kedua partai. Ya. Ya, itulah Tribuners diskusi dengan Bang Diki yang singkat tapi luar biasa. Mungkin apa yang akan disampaikan kepada calon-calon pemilih Anda? Anda termasuk usaha masyarakat Bulungan lah. Iya. Yakinkanlah bahwa tidak salah pilih ketika Anda memilih saya nanti di 2024. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, dalam keadaan politik yang kalau kata anak muda ini hancur lebur tidak karuan ini, penting untuk kita berhenti bicara dan langsung melakukan tindakan, karena itu tadi perubahan memang sulit. Tapi selalu mungkin. Yang pasti peran anak muda adalah peran konkret hari ini Mas Ron. Harus turun tidak hanya ke ruang-ruang publik, tapi juga kita harus bisa ikut merawat dan mengintervensi kebijakan-kebijakan publik. Betul. Yaitu satu-satunya dengan kita pegang kekuasaannya. Iya. Ketika Anda ingin mengubah sebuah kebijakan, Anda harus masuk dalam sebuah. Harus masuk. Iya. Makasih Bang Diki, luar biasa. Sama-sama. Tentu kita berharap masyarakat juga harus cerdas ya. Cerdas memilih siapa yang akan menjadi wakil-wakil yang nanti duduk di DPRD Bulungan khususnya.
bahwa ada orang ingin sesuatu, duit apapun, ya lihat dulu. Lihat dulu. Jangan langsung diterima, tapi berpikir secara real. Nah, karena kan sekali lagi kita kan mengedukasi ya. Iya. Ya. Jangan orang tergiur memilih karena faktor tertentu, apalagi hanya uang. Betul. Ya, kalau Anda masyarakat memilihnya karena itu ya jangan banyak minta. keinginan. Iya. Betul. Sekali lagi kami dari Tribun selalu memberikan edukasi. Iya. Dan tentunya juga diskusikan dengan para calon yang akan ikut berkontestasi di Pesta Demokrasi di 2024 mendatang. Marilah kita bersama-sama menjadi pemilih yang cerdas sehingga akan menghasilkan pemimpin di Kabupaten Bulungan sekali lagi yang makin maju dan sejahtera. Terima kasih sekali Pak Diki. Sama-sama Mas Son. Kita jumpa lagi di program Mata Lokal ini berikutnya tentunya dengan tamu dan tema yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.